bangkit 50 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan. Dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Itu 2000 tahun yang lalu. Ada kebenaran firman Tuhan dalam Yoel. Dia berkata bahwa kita mempersiapkan diri untuk menerima hujan air, pencurahan Roh Kudus. Tujuannya apa? Kenapa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman akan kembali Tuhan kerjakan, saudara? Bukan dalam arti pencurahan Roh Kudus nanti 2 kali, ya enggak. Pergerakannya, movementnya, Roh Kudus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu dan dia sudah hadir dalam kehidupan kita. Bahkan setelah kita diciptakan, kita menjadi manusia, waktu Adam dan Hawa, Roh itu sudah ada dalam hidup kita. Tetapi aplikasinya, aktivasinya, saudara kekasih, itu terjadi pada 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Baru movement itu terus bergerak. Pergerakan itu ada Toronto Blessing, ada Azusa Street dan lain-lain, saudara. Dan kita sedang menunggu pergerakan Roh Kudus hujan akhir. Apa itu pergerakan Roh Kudus dalam hujan akhir? Apa itu orang namakan Pentakosta? Kedua, ketiga, saya tidak terlalu membahas itu. Tetapi percayalah, nanti sebelum kedatangan Tuhan kali kedua, gereja akan dipersiapkan oleh Tuhan dengan yang namanya hujan akhir, pencurahan Roh Kudus akhir. Untuk apa? Supaya gereja itu dipersiapkan oleh Tuhan. Sebab Alkitab sudah mencatat, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa sempurna. Amin, saudara. Walaupun dalam keseharian pekerjaan Roh Kudus, dia terus bekerja dalam hidup kita. Tetapi saudara, pergerakan Roh Kudus ini, dia akan penuh. Bukan hanya setengah. Yeskiel bilang, bukan hanya tumit, bukan hanya lutut, bukan hanya sepinggang, bukan hanya sampai di dada. Tapi dia bilang bahwa kita akan terus dipenuhi sampai tenggelam, saudara terkasih. Ada pemenuhan secara full, secara menyeluruh kita akan terima. Dan semua itu Tuhan akan kerjakan. Kita tinggal mempersiapkan diri untuk menerima akan Pentakosta, hujan akhir, saudara. Dan saudara yang dikasih, hari-hari pergerakan mulai kembali terjadi, saudara. Tetapi ketika pergerakan terjadi, kuasa kegelapan juga dia bergerak, saudara. Pengaruh-pengaruh juga kuasa kegelapan terus bergerak untuk menghancurkan gereja Tuhan. Tetapi orang yang masuk dalam keterpilihan, orang yang masuk dalam selektifnya Tuhan, saudara kekasih, dia akan menjadi pejuang yang luar biasa untuk menentang setiap serangan-serangan balik daripada kuasa kegelapan, saudara. Dan saya percaya kita adalah umat-umat Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Amin. Kita menjadi prajurit Kristus yang akan dipersiapkan oleh Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Sudah dapat Bapak Ibu? Sekarang kita semua bangkit berdiri. Ada 7 ayat yang akan kita baca, pendek saja. Dengan topik di sini cara hidup jemaat yang pertama. Sudah dapat? Kita baca bergantian, saya 41, Bapak Ibu 42 dan selanjutnya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Silakan duduk. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah Pentakosta mentransformasi kota. Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus mentransformasi, menghadirkan sebuah jemaat, komunitas jemaat yang pertama kata firman. Dan komunitas ini mereka transformasi kota Yerusalem. Haleluya. Saudara dikasih sekali lagi, hari Pentakosta adalah momen di mana gereja dipersiapkan untuk mentransformasi kota. Percaya enggak Bapak Ibu? Kita akan disiapkan oleh Tuhan untuk mentransformasi Sentani. Amin. Mungkin bayangan kita saat ini enggak mungkin. Mungkin bayangan kita, jemaat kita ini biasa-biasa saja. Mungkin kita berpikir bahwa kita ini tidak punya Roh Kudus, pencurah hujan akhir, di mana kita akan dibawa Tuhan kepada sebuah konsep, dibawa Tuhan sebuah tatanan kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan mengikuti aliran Roh Kudus itu. Kita tidak akan bisa mengeraskan hati dan pikiran. Roh Kudus akan membawa kita untuk masuk kepada aliran Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang mula-mula ini dulunya orang biasa-biasa. Amin. Dulu mereka itu seperti kita, kadang tidak ada semangat, kadang tidak ada gairah, tidak ada passionnya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka semua langsung berapi-api, semua langsung bergairah, saudara terkasih, semua langsung antusias. Sebab memang saudara, hanya Roh Kuduslah yang akan membuat kita bersemangat kembali. Hanya Roh Kuduslah yang akan membuat kita, menjadikan kita kembali masuk dalam selektifnya Tuhan untuk sebuah pergerakan yang besar. Saya terus berdoa, Tuhan jadikan kami sebagai bagian daripada generasi untuk melaksanakan pergerakan yang besar di akhir zaman. Itu doa saya. Saudara dikasih, saya baca supaya kita semakin memahami sebenarnya Roh Kudus itu fungsinya apa, saudara. Kita lihat ya, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Ini sebuah pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya. Sebenarnya apa pekerjaan Roh Kudus? Apa yang akan dilakukan kepada gereja? Coba kita buka dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 mulai sampai ayatnya yang ke-14. Sudah dapat? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 2. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Saudara, kalau kita perhatikan, simak baik-baik, inilah pekerjaan Roh Kudus, ya, Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan setengah-setengah, tetapi seluruh. Saudara, apakah hari-hari ini kita menerima kebenaran masih setengah-setengah? Ya. Sebab kita belum sempurna. Amin. Tetapi kita masih dalam proses. Masih dalam proses pertumbuhan. Masih dalam proses kenaikan iman kita. Belum sempurna. Ada yang levelnya 20%, ada yang kadarnya 30,
Dan Alkitab berkata, nanti Roh Kudus dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, tidak setengah-setengah. Bagaimana cara dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Mari kita belajar kepada firman Tuhan yang tadi, saudara. Ini adalah gereja mula-mula yang akan dikembalikan oleh Tuhan. Konsepnya akan dikembalikan oleh Tuhan di akhir zaman. Percayalah, jemaat yang mula-mula itu konsepnya Tuhan. Katakan amin. Itu konsepnya Tuhan. Konsepnya Tuhan. Jemaat yang pertama-tama. Dan itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus mau datang kali yang kedua. Model gereja akan menjadi seperti ini, dikembalikan lagi. Saudara, kita mulai baca ya. Alkitab berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pertama harus dibaptis. Haleluya. Yang belum dibaptis harus dibaptis. Saudara yang kekasih, ini adalah semua konsep firman, bukan konsep manusia. Tidak bisa terbantahkan, saudara terkasih. Karena ini bukan dogma manusia, organisasi, tapi ini adalah kebenaran firman. Katakan amin. Kedua, apa yang menjadi konsep jemaat mula-mula sebagai barometer gereja yang harus terjadi di akhir zaman? Hal yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Bagaimana kita akan disempurnakan? Bagaimana kita akan dituntun? Bagaimana kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran? Pertama, kita harus dibaptis. Dan hal yang kedua, kita harus stay, harus duduk, mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Kita harus stay, harus duduk, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran firman. Amin. Itu poin yang paling penting. Diri kita harus dipersiapkan terus mendengar firman. Sebab hari-hari ini, saudara yang kekasih, tawaran untuk mendengarkan yang lain itu begitu banyak. Sehingga untuk bisa mencapai kepada kebenaran yang seutuhnya, maka kita perlu bertekun. Alkitab katakan apa? Bertekun. Bertekun, setia. Setia apa, saudara? Setia dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu sebenarnya pengajaran rasul-rasul? Saya akan membahas sebenarnya, tapi memang ini agak panjang. Konsep pengajaran rasul-rasul itu sebenarnya seperti apa? Konsep pengajaran rasul-rasul, konsep pengajaran di mana semuanya, saudara kekasih, berbicara tentang pergerakan Roh yang Kudus. Saudara kekasih, di mana berbicara tentang Kristus yang adalah yang diurapi. Kemudian, bagaimana kita akan masuk kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan mau? Maka, saudara kekasih, kita harus apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada dua pengertian. Memecahkan roti berbicara juga dengan perjamuan kudus. Memecahkan roti juga berbicara kita makan bersama, tapi makan bersama ada. Ternyata gereja yang mula-mula memang konsep makan bersama itu ada. Saudara kekasih, makan bersama, saudara kekasih, ya mau makan masing-masing ya. Sebab gereja-gereja di Jawa, ada gereja yang seperti kesaksian Bapak Pendeta Lasmo, gereja yang memberi makan jemaat. Beberapa tahun kemudian gerejanya bangkrut. Kenapa? Uang kasnya habis. Kenapa? Karena biaya makan. Saya juga, karena saya lama di Jakarta, saya juga melihat ada gereja-gereja yang bagi-bagi sembako, saudara kekasih. Saya kadang-kadang tujuannya apa? Kalau engkau menarik jemaat karena sembako,
karena dana-dana keuangan, maka kita keliru. Sebab Alkitab sudah berkata, yang menarik jiwa adalah Tuhan. Amin. Yang menarik jiwa adalah Roh yang Kudus. Kalau kita diajar, jemaat diajar dengan konsep begitu, ketika tidak punya apa-apa, jemaat pulang, kan begitu kan? Tidak dewasa. Cara berpikir mereka tidak dewasa. Respon iman mereka tidak dewasa. Justru jemaat yang dewasa, ketika dapat tantangan, ketika dapat masalah, mereka tetap ada di situ. Mereka tetap setia, ditantang lagi, dihantam badai, mereka tetap ada di situ. Itu baru top. Katakan, itu baru top. Karena sekarang kan jemaat-jemaat kan tersinggung masalah-masalah itu mundur. Saya percaya saudara dikasih. Kalau kita mundur karena orang, maka sebenarnya orientasi kita bukan Tuhan. Betul nggak? Kalau kita orientasi kita Tuhan, maka apapun yang terjadi orang tidak akan mempengaruhi kita. Keadaan tidak mempengaruhi kita. Ruangan gereja tidak mempengaruhi kita. Karena hati kita itu terkoneksi dengan Tuhan. Saudara yang dikasih, jemaat yang mula-mula mereka bertekun, saudara. Kemudian setelah bertekun, mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Saudara, mulai tahun depan kita akan melaksanakan yang namanya sudah saya rindukan dari dulu, yaitu 10 hari doa puasa untuk mempersiapkan hari Pentakosta. Ya, mulai tahun depan. Saudara dikasih, sudah rencana dari tahun lalu saya punya kerinduan seperti itu, dan maaf memang jembatannya patah. Saya pikir-pikir ini kalau malam-malam kemudian banyak orang yang walaupun memang itu bagian juga kita menguji kesetiaan kita. Amin. Haleluya. Ada yang bilang begini, aduh Pak, Bapak di sana tempatnya Bapak, so patah lagi jembatan, becek lagi. Agak sedikit berat katanya. Oke, berat. Kalian berat, mungkin 1 bulan 1 kali pergi ke sana, 1 minggu 1 kali pergi ke sana, berat. Nah, saya bilang kalau saya setiap hari, setiap jam lewat di situ, lewat becek-becek, nah, saya juga berat. Tapi karena saya mau melayani Tuhan, apapun yang terjadi kita terima dengan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, kenapa saya sampai di situ? Kita lanjut lagi ya. Jadi jemaat yang disempurnakan, jemaat yang akan masuk dalam konsep gereja yang mula-mula adalah jemaat yang berdoa. Amin. Mari kita sama-sama katakan jemaat yang berdoa, yang suka berdoa. Gara-gara siapa di sini setiap hari berdoa? Tidak usah dikatakan. Saya ditanya kan? Saya percaya kita semua suka berdoa, amin. Saya pagi-pagi sudah bikin renungan-renungan kan? Dibaca nggak renungan itu? Dibaca nggak? Saya bilang nggak perlu kok, kalian bilang amin full nanti WA-nya nggak apa-apa. Bilang amin juga lebih bagus, saya senang. Nah, tetapi yang paling penting ini adalah bagian daripada kita membaca pengajaran Rasul. Saudara dikasih, kemudian setelah berdoa apa? Mereka ketakutan, mereka semua sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini hal yang sudah mulai hilang dalam gereja. Di situ dikatakan rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita sekarang yang pendeta-pendeta majelis jemaat akan mengadakan banyak mujizat. Haleluya. Haleluya. Saya dan kami sini siap-siap. Kami akan mempersiapkan diri untuk mujizat. Itu sebuah ketentuan konsep Tuhan. Tidak boleh tidak. Gereja mula-mula adalah di mana gereja mempertontonkan tentang mujizat Tuhan. Amin. Sekarang kita akan banyak doa. Kita akan banyak puasa. Tahun-tahun kita berjalan ini, kita akan membuat jemaat kita untuk mempersiapkan menjadi gereja yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita akan menjadi jemaat yang
melakukan mujizat. Kita akan melihat mujizat dalam kehidupan kita. Itu dimulai dari mana, saudara? Keluarga. Itu dimulai dari mana? Pekerjaan kita. Yang sakit-sakit di sini, doakan. Suami doakan. Siapa yang sakit di sini? Tadi saja sudah terjadi mujizat. Yang pimpin pujian ini sakit dari kemarin. Dia sudah minta izin, ibu gantikan saya. Tapi hari ini ibu guru ini bisa pimpin pujian karena mujizat Tuhan. Katakan amin. Oh kan itu mujizat kecil, kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kita akan dipertontonkan mujizat mulai dari mujizat yang kecil. Dan kita akan melihat ada mujizat-mujizat yang besar yang kita akan terima. Amin. Kemarin saya konsel di Ibu Komang. Dan kesaksian Ibu Komang begitu luar biasa. Penyakit yang boleh dikategorikan dokter sudah angkat tangan. Haleluya. Tapi Ibu Komang tidak menyerah, dia berdoa dan Tuhan memberikan hikmat. Dan hari ini dia sudah mengalami kesembuhan. Itu mujizat. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu orang percaya? Kita orang percaya? Bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Percayalah, kalau roh Allah bekerja, kita akan mengalami mujizat. Mujizat apa yang kau butuhkan hari ini? Engkau butuh rumah? Haleluya. Bunda Jai aminnya kencang. Engkau butuh apa? Pekerjaan yang lebih maju lagi? Tuhan itu mempersiapkan. Saya banyak melihat kesaksian-kesaksian dari jemaat selama hampir 7 tahun. Saya melihat tentang kesaksian hidup dari Ibu Yanti dan Dr. Samuel. Luar biasa. Dan ada banyak jemaat-jemaat di sini, Masius dan semua jemaat satu persatu karena saya doa. Saya doa satu-satu dan saya bilang, Tuhan, biarlah semua yang saya doakan itu ada realitanya, ada fakta yang terjadi. Saya doakan Pak Alton, saya doakan Pak Lasmon, semua satu-satu saya doakan. Dan saya berdoa, Tuhan, semua doa saya tidak mau doa biasa-biasa, doa formalitas, tidak terjadi apa-apa. Saya mau saya melihat satu-satu, Tuhan membawa mereka sesuai dengan apa yang saya doakan. Dan apa juga yang mereka doakan. Sehingga saya percaya jemaat di sini, jemaat yang terus melihat bagaimana mereka berjalan dari mujizat yang satu ke mujizat yang lain. Katakan amin. Haleluya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mujizat terjadi. Mujizat pasti terjadi. Konsep gereja adalah gereja harus melihat mujizat, mengalami mujizat, merasakan mujizat. Kita semua sudah merasakan mujizat, amin. Haleluya. Kadang-kadang tidak mungkin, Tuhan, aduh ini susah. Sebenarnya ini tidak mungkin, tapi Tuhan yang melakukan. Berikut saudara yang kekasih, kita terus melihat. Dan semua orang, ayat 44 kita baca, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka, apa itu? Adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa. Saudara, waktu masa pergerakan Pentakosta, di mana bahkan semua orang yang ada, semua jemaat, Rasul Paulus pernah berkata bahwa supaya ada keseimbangan. Bahkan di sini ya, boleh dibilang apa ya, ekstrim, iman yang ekstrim atau
Boleh dibilang radikal ya. Dibilang di situ apa? Menjual harta mereka dan dibagi-bagikan kepada jemaat yang miskin. Aduh Pak, mungkin kita pikir-pikir Pak Pendeta, kalau begitu masa susah. Betul enggak pikiran kita? Hari ini secara daging kita akan berpikir begitu. Anak muda yang kaya, ketika dia bilang saya mau ikut Tuhan, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Jual semua hartamu dan ikutlah. Manusiawinya dia berkata tidak. Saya mau kasih tahu, ini sebuah rahasia yang kadang-kala kita harus tahu juga ya. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, logikamu, kedaginganmu, pikiranmu itu akan luntur. Betul. Engkau bilang, aduh saya mempertahankan ini. Wah ini kan punya saya. Ini. Kalau firman, kalau Roh Kudus bekerja, engkau tidak akan pernah tahan. Saudara, waktu kami ada di Jakarta melayani, itu juga bagian daripada movement. Holy Spirit movement, pergerakan Roh Kudus. Tahun 89 sampai tahun 95, kami mengalami bagaimana spiritual movement. Ada pergerakan Roh Kudus yang begitu luar biasa, di mana para pengusaha-pengusaha, orang-orang Kristen yang percaya Tuhan, saudara dikasih, mereka melakukan yang namanya menjual harta milik mereka, dan mereka mempersembahkan untuk gereja dan mempersembahkan untuk orang-orang miskin. Dan itu saya lihat dengan mata saya. Saudara, saat pergerakan terjadi, saat hujan akhir, pergerakan Roh Kudus secara dasar, secara luar biasa terjadi, saudara, maka kita akan ditangkap oleh Tuhan. Kita akan ditangkap oleh Tuhan. Artinya kita akan dipenuhi Roh Kudus dan kita akan mengikuti apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Nah, saudara, akan terjadi di mana pergerakan Roh Kudus juga akan ada namanya penganiayaan. Saudara, jadi secara manusia hari-hari ini kita berpikir ada mungkin saya mampu. Kalau saya ditanya, kamu percaya Yesus atau tidak? Kamu menyangkal Yesus atau tidak? Mungkin kita akan berkata, kalau lihat anak-anak kita sudah diancam untuk dibunuh, kalau lihat mungkin pistol sudah di kepala kita, kalau lihat mungkin parang sudah ada di leher kita. Saudara dikasih, hari ini mungkin secara kedagingan kita akan berkata, saya akan menyangkal Tuhan daripada saya mati. Menurut logika kita, menurut kedagingan kita, pergerakan hujan akhir, gereja akan mengalami hal yang sama dengan pergerakan hujan awal. Jadi orang-orang Kristen akan mati syahid. Baru apa yang akan kita pikir? Tuhan, kalau itu saya tidak mampu. Siapa yang mampu? Maka saya bilang, kalau Anda berpikir hari ini, kalau saudara-saudara berpikir hari ini seperti itu, mungkin engkau berkata, aku tidak mampu. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, ketika hari itu terjadi dan ketika ada Roh Kudus menguasai, mengendalikan, memimpin hidupmu, ketakutan di dalam dirimu sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Betul, saudara. Tidak ada. Saya waktu melayani dalam pergerakan itu belum pergerakan sepenuhnya. Saudara, kami saudara dikasih menginjil di jalan, saudara, menginjil di jembatan-jembatan, datang ke rumah sakit, saudara, berdoa, saudara dikasih. Saya tidak ada takutnya. Pergi ke tenda-tenda, menginjil di luar, di Jawa Timur, saudara, di Surabaya, naik ke bis, satu turun ke bis yang lain, saudara. Kami penginjilan, saudara, menangkan jiwa orang-orang agama lain, banyak sekali kami menangkan. Berapa yang dibaptis, saudara kekasih? Tidak ada ketakutan. Kalau mau pikir sekarang, saudara, begini saya, saudara. Kenapa? Karena beda. Situasinya beda. Dulu saya tidak ada ketakutan. Dulu saya sakit malaria, tipes, cuma 2 hari saya sembuh.
Padahal tifus itu paling tidak 2-3 minggu proses. Kenapa? Ada mujizat. Kami doa bersama tim, orang mati bangkit, saudara yang dikasih. Dalam pekerjaan yang kami lakukan, saudara yang dikasih, terus melayani, buka persekutuan yang satu, buka persekutuan yang lain, di mana gereja dipenuhi, orang-orang menyembah Tuhan, orang-orang datang sujud menyembah Tuhan. Itu pergerakan. Dan saya tidak ada takut. Mau di pasar, mau di mana, tidak ada ketakutan. Karena dalam pikiran saya, kalau saya mati, saya diterima oleh Tuhan. Amin. Dan ketika momen itu terjadi, saudara, percayalah, kita tidak ada ketakutan lagi. Contohnya siapa? Stefanus. Stefanus dilempari dengan batu, dia tidak merasakan apa-apa, Bapak Ibu. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Ada seorang pendeta yang dibakar hidup-hidup di Banten. Saudara, orang Manado dibakar. Tapi sampai hari ini dia masih hidup. Bahkan kulitnya menjadi kulit baru, seperti ganti kulit, saudara. Itu tahun-tahun itu di mana banyak orang pendeta dianiaya. Saudara dikasih. Tahun-tahun itu saya masuk Kalimantan, saudara, menghadapi dukun. Saudara dikasih. Kami, saudara dikasih, menghadapi orang-orang gila, saudara dikasih, berdoa untuk orang-orang gila, berdoa untuk orang yang yang mengalami gangguan jiwa, saudara. Ada yang kerasukan setan, yang sampai naik-naik di dinding begini, saudara. Kami doakan, dia jatuh, doakan, dia jatuh. Masa-masa itu, saudara dikasih, adalah masa-masa pergerakan terjadi. Dan Tuhan memakai para hamba Tuhan waktu itu. Kami diserang dengan perdukunan dan lain-lain, saudara dikasih. Tetapi satu hal dalam diri kami pada waktu itu, kami percaya kalau kami mati masuk surga. Selain daripada itu, kami percaya ada Roh Kudus yang menguatkan kami, ada Roh Kudus yang memegang kami, ada Roh Kudus yang memampukan kami. Dan Bapak Ibu tahu, ketika hari itu, pergerakan itu akan terjadi lagi. Namanya bencana, tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kita. Amin. Beberapa para hamba Tuhan misionaris di India dibakar hidup-hidup, saudara. Mulai dibunuh juga anaknya dibunuh, istrinya dibunuh di depan dia. Tetapi saudara, dia tidak pernah goyah. Kenapa? Ada Roh Kudus, tidak ada ketakutan di dalam diri. Karena Roh Kudus akan membackup kita, bukan hanya melindungi kita dalam hal jasmani, tetapi dia membackup kita masalah rohani. Katakan amin. Sehingga pergerakan gereja, jemaat yang mula-mula, ketika itu terjadi, kedagingan kita itu akan ditanggalkan. Keegoisan kita akan ditanggalkan. Kita tidak lagi merasa diri kita hebat. Kita tidak mempertahankan ego kita, kemanusiaan kita. Tetapi kita berada dalam suatu lingkup namanya pergerakan Roh Kudus. Kita akan dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, kemudian dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Hal yang berikut yang merupakan konsep gereja yang akan terjadi, akan dipulihkan lagi, adalah gereja yang berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara dikasih, dengan sehati, dengan bertekun. Sekali lagi, kembali lagi kepada gereja yang unity, gereja yang sehati, gereja yang memiliki visi misi yang sama, konsep yang sama, gereja yang tidak mementingkan diri sendiri, gereja yang tidak mementingkan kelompok, gereja yang tidak mementingkan suku, gereja yang tidak mementingkan memilah-milah, memblok-blok. Tetapi Alkitab mencatat gereja dalam konsep Tuhan, gereja yang menjadi keinginan Tuhan, ada gereja yang bersatu, gereja
tiap-tiap hari ada dalam bait Allah. Kalau kita kan paling banyak ya dalam bait Allah, itulah konsep juga bait Allah ya. Kalau kita beribadah 1 minggu tiap hari kita beribadah, luar biasa. Itu pun belum dimasuk kategori tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tetapi paling tidak sudah mendekati. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ibadahnya setiap hari, jangan mengeluh. Katakan amin. Haleluya. Itu baik bilang. Tapi Pak, nanti tiap hari kolektor, nanti tiap hari persembahan. Ini jemaat, ini apa? Persembahan berapa yang kita bawa? 10.000, 20.000 tiap hari. Ini jual tanah. Hello? Ini jual tanah. Pak Petrus mau jual tanah? Enggak tahu. Siapa yang mau jual tanah di sini? Saudara, ini jual tanah. Jual tanah baru dibagikan kepada orang miskin. Saudara, boleh menghadap saya barang siapa yang mau jual tanah. Saudara yang dikasih, ini jual tanah dan dibagikan. Kalau kita beribadah cuma karena persembahan kita yang harus kita lakukan, kita berikan. Kalau kita memikirkan pengorbanan, oh nanti kan saya memberi begini, perhitungannya begini, memberi begini, perhitungannya begini, kan saya kurang, kan saya bekerja, saya begini, nanti saya kurang. Bapak Ibu, konsep jemaat mula-mula tidak memperhitungkan untuk rugi. Haleluya. Tapi kalau kita pikir sekarang mungkin berat. Tapi percayalah, nanti kita ada dalam pergerakan itu. Orang sudah tidak berat lagi. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah modal. Haleluya. Kalau Tuhan sudah datang, orang juga tidak pikir harta. Kenapa? Oh, dunia ini perang, dunia ini hancur, ngapain pikir harta? Betul tak? Yang kita pikirkan harta kita di surga. Saudara terkasih, satu kali kelak kita akan disendirikan oleh Tuhan. Kita akan dikhususkan oleh Tuhan. Kita akan diseleksi oleh Tuhan. Alkitab berkata, kita akan ditapis oleh Tuhan. Satu kali kelak akan ada namanya momen di mana kita akan masuk dalam penampian Tuhan. Yang sungguh-sungguh akan semakin sungguh-sungguh, yang panas akan semakin panas, yang dingin akan semakin dingin, saudara terkasih. Baru ada yang tengah, itu namanya apa? Yang tengah namanya apa? Lau-lau. Lau-lau itu apa? Kalau Pak Dokter, walaupun Toraja tahu lau-lau, karena 8 tahun di Manado. Lau-lau itu apa? Nggak panas, nggak dingin. Yang nggak panas, nggak dingin begini. Apa itu dampaknya? Akibatnya apa? Dimuntahkan, saudara. Tidak dihitung, saudara. Orang yang setengah-setengah melayani Tuhan akan terlepas, saudara. Tidak dihitung, akan dimuntahkan. Saya percaya kita semua di sini adalah jemaat Tuhan yang tidak setengah-setengah. Amin. Kita sungguh-sungguh, katakan saya sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah. Saudara tahu, jemaat itu seperti pohon, kata firman. Kalau dia ditanam, dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah. Buah-buah roh seperti yang didoakan tadi Bapak Irianto, itu harus. Roh Kudus juga akan terlihat dari tanda-tanda buah-buah rohnya. Saya kasih tahu, kalau jemaat itu tertanam, setelah dia tertanam, pasti dia akan bertumbuh. Ya loh, jawab saya. Setelah tertanam dia akan bertumbuh. Setelah dia bertumbuh dia akan berbuah. Dia berbuah. Saya mau tanya, kalau pohon dicabut, ditanam, pindah, cabut, tanam, pindah, bertumbuh nggak? Bertumbuh nggak dia? Hei, halo, bertumbuh nggak dia? Tidak dong. Apa
tidak akan bertumbuh dia. Buktinya apa? Saya pe pohon yang dikasih oleh Ibu Guru Marta. Tahun berapa Ibu Guru Marta kasih kita pohon apa itu? Lengkeng. Kelengkeng. Sudah 7 kali dia pindah. Pembangunan ini dia pindah. Saya bangun di sebelah, saya kasih pindah. Karena saya sayang itu pohon itu. Saya kasih pindah-pindah. Sejak saya ambil dari Ibu Guru Marta 2 tahun yang lalu, pohon ini bukan tinggi, dia makin pendek. Kok bisa begitu ya? Saya perhatikan sambil saya kasih bersih. Nanti kalau Bapak mau lihat bukti, Bapak Ibu mau lihat bukti, pohon itu saya ambil begini. Sekarang dia begini. Mau lihat bukti itu ada di sudut rumah doa sebelah kanan. Pergi di situ sebentar. Lihat di situ, apakah dia tinggi atau tidak. Seharusnya sudah begini. Kenapa bisa begitu? Karena pindah-pindah. Makanya jemaat itu harus juga menjadi gereja yang tertanam. Kalau pindah-pindah, percayalah engkau tidak akan pernah berbuah. Imanmu tidak akan pernah bertumbuh seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Kemudian apa? Di sini mereka bertekun tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan lebih. Nah, konsep yang kedua dari Roh Kudus adalah ternyata makan bersama. Siapa yang suka makan bersama di sini angkat tangan? Sebentar kita akan makan bersama. Makan bersama. Di mana? Di kawasan. Ada yang rencana bakar-bakar, bukan bakar batu, tetapi bakar di antara batu-batu. Ada sesiapa yang bakar, mujahid saya tidak tahu, silakan. Tetapi percayalah itu tidak salah. Amin. Sebab Alkitab sudah berkata memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Haleluya. Yang tidak bawa makan, tidak apa-apa. Kalau tidak sempat, jangan bilang ada saya tidak bawa makan, saya pulang ya. Habis itu kau singgah di restoran. Bodoh aja. Sama saja. Makan bersama, nggak apa-apa. Kalau tidak bawa makan juga. Amin. Jemaat yang lain tidak keberatan. Amin. Ibu Santi keberatan nggak? Kalau ada orang lain makan, tidak dong? Tidak. Welcome, silakan. Haleluya. Demi untuk kebersamaan. Haleluya. Kemudian apa? Terakhir, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang mentransformasi kota. Jemaat mula-mula setelah hari Pentakosta, mereka menjadi jemaat yang mentransformasi kota dengan konsep jemaat seperti yang menjadi konsepnya Tuhan. Dan percayalah satu waktu kita akan sedang menuju ke sana. Amin, saudara. Jemaat kita sedang menuju ke sana, yaitu konsep yang Tuhan mau. Dan Alkitab berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Katakan amin. Kita semua orang-orang yang diselamatkan. Kita semua orang-orang diselamatkan. Haleluya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya mengundang Bapak dan Kepala semua untuk berdoa.